Salam saudara, kita masuki Abam episode 1011 ya. Betul ya Pak? Ya. Yuk kita mulai Pak Yuda. Yang pertama dari seorang wanita usia 45 tahun, menikah memiliki 3 orang anak, Yes. tinggal di ini Sumatera Utara, Tumpang Beringin. Jemaat dari salah satu gereja karismatik. Amin. Saya seorang ibu yang sudah janda dan menikah lagi dengan seorang pendeta pembantu. Tapi istrinya masih ada. Loh, Selama 12 tahun si suami ini ditinggalkan dan sampai istrinya itu sudah menikah dengan laki-laki dan mereka sudah punya anak. ulangi. Jadi ibu ini janda. Iya, janda terus menikah lagi dengan seorang pendeta pembantu tapi istrinya masih ada. 12 tahun ditinggalkan. Jadi pendeta pembantu ini ditinggalkan oleh istrinya selama 12 tahun. Terus istrinya menikah lagi dengan laki-laki lain dan sudah punya anak. Ya udah. Ya. Pertanyaan saya Pak, setelah menikah ini kami katanya nanti tidak masuk surga. Kata siapa? Iya. Lain lah, nggak begitu. Yang penting dia bertobat, ya mencari Tuhan sungguh-sungguh itu yang penting. Terus, ya kan? Iya Pak. Apakah yang harus saya lakukan Pak untuk pernikahan saya ini? Apakah bisa saya tinggalkan Pak atau bagaimana Pak? Enggak usah. Teruskan aja. Tuhan akan memberikan amnesti, pengampunan, ya. It's okay. Ya. Nggak masalah. Teruskan aja. Asal kau bertobat, ya. Oke. Mohon izin saya lanjutkan sedikit lagi biar lebih jelas. Saya udah jawab. Oke. Iya. Saya membawa 3 anak dan si suami ini bawa 3 anak juga. Waktu kami masih belum menikah, semua yang baik dan yang manis yang diperlihatkan. Setelah menikah, kebun binatang setiap hari. Selain dia sebagai pendeta pembantu, dia juga bekerja sebagai wartawan. Wah. Makanya istrinya ninggalin dia itu karena punya masalah. Iya. Ini pria belum mateng sih ya. Terus Anak saya yang 2 orang masih pelajar SMP dan SMA, anak dia sudah tamat semua. Jadi egois sekali Pak perkataannya harus dituruti. Sudah 2 kali merendahkan saya, bahkan maaf Pak, hubungan intim saya diceritakannya kepada keluarga saya Pak. Padahal kami baru menikah bulan Januari 2024. Tapi sudah beberapa kali kami selalu berantem dan setiap habis berantem, dikit-dikit minta cerai gitu Pak. Padahal saya mau menikah dengan dia karena dia pendeta, dan saya pikir dia sudah pasti jadi imam yang baik buat saya. Dan saya jadi penolong bagi dia, begitu Pak. Anda pendeta sekarang banyak yang nggak benar, ya. Ya. Terus Waktu pernikahan saya yang pertama dengan mendiang suami, saya belum pernah merasakan sebagai suami belum pernah merasakan memiliki suami sebagai imam. ya. Karena mendiang suami saya dulu hidupnya duniawi dan benci sekali sama karismatik. Karena kami 2 gereja. Dulu dia di Karismatik, suami di gereja Protestan, gereja suku. Ya. Sebelum dia meninggal, sudah saya menangkan, bahkan dia bersaksi 3 kali, dia jumpa Tuhan Yesus. Dan penyembahan pun dia sudah lebih baik dari saya. Suami saya yang kedua ini, saya pikir sudah lebih baik gitu Pak. Dia pasti lebih tua, karena anaknya udah Iya, sudah lulus tamat kuliah. semua. Iya, terus. Ternyata tidak ada kasihnya. Pertanyaan saya Pak, dia minta cerai, apakah saya turutin atau saya lanjutkan Pak? Tapi anaknya membela saya Pak. Terima kasih Pak Pendeta Erastus, Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Ya, tapi kamu nggak menikah sama anaknya. Kalau dia berkarakter baik, teruskan pernikahan. Ya. Iya. Istri pertama lari itu karena karakter dia begitu. Iya. Kalau sampai kondisi memburuk, kamu cerai, tapi kamu nggak usah menikah lagi. Udah cukup, kamu urusi anakmu. Dan dia ngurus anaknya sendiri. Nah, anak dia sampai bela ibu tirinya ini saking udah keterlaluan ini. Si bapak. Iya. Saya kira kamu tidak akan bahagia hidup sama dia. Ini pendeta loh, segitu munafiknya. Dia lebih jahat dari orang pedagang yang memang bukan pendeta gitu ya. Iya. Karakternya buruk, bisa dimengerti, ini pendeta. Sebaiknya kamu kalau memang harus cerai tapi jangan menikah lagi. Kamu cari Tuhan saja, persiapan untuk ke langit baru bumi baru. Ya, Tuhan berkati. Cukup nggak Pak? Cukup jelas. Ini pertanyaan teologi ya. Iya Pak. Dari Pak Pur ya. Iya. Usia 57 tahun Pak Pur. Kami akan jawab di Menjawab Trinitas dan Doktrin ya. Tuhan berkati. Teruskan. Berikutnya dari seorang wanita usia 43 tahun, lajang tinggal di Sabah, Malaysia. Ya. Shalom Bapak Rohaniku, Pastor Erastus Sabdono dan tim Abam. Begini Pastor Erastus, saya ada mendengar firman yang disampaikan Pastor Erastus bahwa kalau orang yang dituntun Roh Kudus itu akan diberi kepekaan. Saya mau cerita pengalaman saya di tahun 2019. Kebiasaan saya dan sudah menjadi hobi kalau di office saya suka mendengar firman Tuhan.
Ini disebutkan beberapa pastor yang biasa didengar, selain juga tentu dari khotbah-khotbah Bapak. Ini pastor terkenal nih. Pastor-pastor ya terkenal. Dari Indonesia semua ini Pak ya. Iya, Oke. dari Indonesia semua. Saya bukan mau berkata buruk tentang hamba Tuhan. Cuman mau bertanya, mengapa kalau saya play firman Tuhan yang dibawakan oleh seorang pastor yang disebutkan ini, dada saya terasa sakit sesak. Pastor perempuan ya. Pastor perempuan, iya. Kemudian bila saya stop, seketika juga perasaan itu hilang. Mengapa demikian, Pastor? Jadi waktu diputar video khotbah dari pendeta. Nah, pasti ini firmannya tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Dia merasa menolak gitu. Iya. Oke. Begitu di stop langsung hilang Iya, perasaan. udah nggak usah dengerin lagi lain waktu. Iya. Ya. Kalau saya melakukan kesalahan, misalnya gosip teman, saya merasa sakit. Nah, betul kan? Oh, iya. Ya, Dada jadi terasa kalau sesak. dia di satu situasi yang tidak kondusif di hadapan Tuhan, Iya. dia sesak. Terasa sesak dada dan hilang damai. Saya terus menyadari bahwa yang saya lakukan itu salah. Saya berdoa minta maaf dan pelan-pelan perasaan sesak sakit di dada itu hilang. Yang saya mau tanyakan, Pastor, yang sakit itu adakah manusia lama atau manusia baru? Justru manusia baru. Oh iya, Pak. Kalau kamu mendengar pengkhotbah wanita ini yang saya juga tahu ngomongnya duit, ya pasti sesak dadamu. Ya. Sama seperti kamu kalau ikut bicara dalam kelompok gosip, kamu sesak kan? Berarti situasi itu situasi yang tidak kondusif kamu di hadapan Tuhan. Ya. Haleluya. Udah, nggak masalah. Lupakan pendeta itu dan jangan bikin gosip. Ya. Oke. Berikutnya dari seorang pria usia 42 tahun, menikah memiliki 2 orang anak, tinggal di Kendal, Kendal, Jawa Tengah. jemaat GSKI Kelapa Gading. Tinggalnya di Jawa Tengah, mungkin jemaat online. Oh ya, mungkin. Ya, Coba kita dengerin Dr. dulu. Edi, ya. Shalom yang terkasih Bapak Pendeta Erastus Abdono dan tim Abang. Matur nuwun Pak karena sudah membimbing kami sekeluarga lewat True.id. Ya. Pak, melalui Abang ini saya mohon petunjuk Bapak mengenai beberapa hal. Yaitu yang pertama, bagaimana menurut Bapak mengenai khotbah yang isinya semacam prediksi atau nubuat seperti yang disampaikan, mungkin bisa disampaikan inisial Pendeta saja, X Pendeta dan X atau Y. Pendeta Y, tentang ekonomi, iklim, usaha, dan lain sebagainya. Apakah itu benar dari Allah Bapa atau bukan? Kita itu tidak perlu tahu hari esok apa yang akan terjadi. Yang penting kita hidup suci disertai Tuhan. Usaha untuk mengerti hari depan itu pikiran dunia yang biasanya ditunggangi rasa khawatir, rasa ketidakpastian. Hidup ini memang nggak pasti. Nggak ada kepastian di bumi ini. Kepastian kita hanya Tuhan. Jadi kalau kita bersekutu dengan Tuhan, menatap hari esok, menjalani hari esok, aman. Karena ada kepastian. Tuhan beserta kita. Oke, jelas nggak? Jelas Pak. Oke. Yang kedua, saat ini saya sedang dalam pergumulan. Apakah lanjut atau berhenti bekerja? Karena pekerjaan dari penanya ini melakukan hal-hal yang melanggar etika Kristen. Iya, melanggar etika kehidupan ya. Etika, iya, kehidupan. Terus? Saya bingung Pak, karena saat ini mencari pekerjaan di usia saya susah dan banyak biaya untuk keluarga. Mohon arahannya Pak, saya tidak mau gegabah mengambil keputusan. Terima Kalau kasih. kamu kerja sebagai penjual jasa, itu nggak salah. Betul nggak? Iya Pak. Kamu hanya menjual jasa. Tetapi kalau kamu digerakkan untuk berhenti, kamu berhenti saja. Ya. Misalnya orang mau pesen saya barang lalu barang itu mau digunakan untuk apa ya? Itu di luar kita punya tanggung jawab. Tapi kalau kasus kamu ini agak berbeda ya. Ini berani juga nih orang. Perusahaannya Pak. Perusahaannya berani banget. Iya. Mungkin melanggar hukum ya. Belum tentu melanggar hukum ya. Yang mungkin iya. Jadi sepertinya Ya sepertinya melanggar hukum tapi bisa tidak. Siapa tahu yang dijual ini bukan dalam negeri tapi di luar negeri. oh, oke. Iya. Ngerti? Iya Pak. Jadi belum tentu salah. Atau yang dijual ini, yang dibuat ini mungkin yang memang untuk sampel. Iya. Oke? Saya kira itu aja deh. Jangan keluar dari kerjaan itu dulu. Itu yang saran saya. Teruskan. Selanjutnya dari seorang wanita usia 32 tahun, menikah tinggal di Jakarta. Maaf, tadi itu kita nggak bisa baca sepenuhnya karena Iya, agak private ya. Tapi jawaban saya mudah-mudahan bisa dimengerti oleh beliau. Iya. Iya Pak. Apa yang dilakukan ini belum tentu melanggar hukum. Ya, belum tentu. Oke, teruskan. Baik, dari seorang wanita usia 32 tahun menikah tinggal di Jakarta.
Shalom Bapak Eras, saat ini saya sedang ada pergumulan. Ya. Saya menikah dengan duda cerai hidup dan memiliki anak pria usia 23 tahun. Tinggal bersama saya dan suami. Wow. Jadi beda umurnya dengan wanita ini Cuma 9 tahun. Ya, Terus? dengan anak sambungnya. Anak sambung sering membawa wanita ke rumah dan ke kamar pribadinya. Aduh. Saya sering melihat terkadang wanitanya bisa berbeda-beda keluar masuk rumah, entah itu pacar atau hanya teman dekatnya saja. Awalnya saya tahu mereka sudah berbuat seks dari ART asisten rumah tangga saya dan menemukan alat kontrasepsi di kamarnya. Jujur keadaan seperti itu membuat saya tidak nyaman tinggal di rumah tersebut. Bukannya saya merasa sok suci, sementara suami saya hanya membiarkan saja dan dianggap sudah dewasa. Tidak tegas terhadap anaknya yang membawa wanita masuk ke kamar. Sementara saya tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa melihat saja dan anak sambung juga tidak menyukai saya, serta tidak mau berbicara dengan saya. Hubungan kami memang tidak baik. Pertanyaan saya, apakah boleh rumah yang ditinggali menjadi tempat zina? Apakah yang harus saya lakukan? Apa saya diam saja tetapi hati tidak damai sejahtera di rumah tersebut? Apakah perbuatan zina orang tuanya bisa terjadi juga pada anaknya? Karena suami saya juga pernah berzina dan selingkuh. Ini suaminya usia 50 tahun. Iya. Karena anaknya umur 32 tahun. Iya, Pak. Anaknya ini umur 23 tahun. Iya. Kamu salah menikah loh. Iya. Kamu mesti nggak menikah dengan pria ini. Dia cerai hidup ya? Iya. Waduh. Cerai hidup. Kamu salah. Jadi sementara kamu cerita ke suami dulu. Keadaan itu buat kamu nggak nyaman. Ya? Iya. Lalu apa reaksinya? Kamu tidak bahagia kok dengan pria ini. Karena dia sudah berzina juga kan? Iya. Untuk apa usiamu 32 tahun masih muda? Kamu ceritakan dulu keberatan kamu dengan keadaan ini. Ya? Iya. Kamu tinggal di rumah yang terkutuk, betul nggak? Iya. Kayak rumah bordil, oke? Kamu cerita dulu keberatanmu. Setelah itu bagaimana reaksi pria itu kamu tanyakan lagi ke sini. Ingetin ya kasusnya. Oke, teruskan. Ini berikutnya dari seorang pria usia 59 tahun, menikah, memiliki 3 orang anak, tinggal di Jayapura. Gereja karismatik. Gereja karismatik. Oke. Shalom Pak Eras, izinkan saya melampirkan video untuk mendapatkan pencerahan sesuai kebenaran terhadap pernyataan dari salah seorang Pendeta, juga aparat keamanan. pendeta juga aparat keamanan. Seorang pembicara. Seorang pembicara ya. Oke. Supaya kita dapat mengambil sikap yang benar. Ini videonya berisi WHO Pandemic Treaty. Diperkirakan bahwa akan ada pandemi yang lebih berbahaya dari pandemi yang pernah terjadi sebelumnya. Bapak itu? Iya, Bapak pembicara ini menentang kerjasama yang diadakan oleh Kementerian Kesehatan dengan WHO dan Bill Gates. Beliau berpendapat bahwa kerjasama yang diadakan ini adalah sebuah pintu masuk untuk menyerahkan kehidupan rakyat ke dalam tangan dunia dan bukan pemerintah lagi. Ya, ini poin lainnya adalah beliau berpendapat bahwa perjanjian ini akan menyelenggarakan penanaman chip pada tubuh manusia yang berarti menggeser kedudukan Tuhan atas hidup manusia. Kalau chip saya tidak terlalu yakin. Kalau adanya pandemi sangat besar kemungkinan. Lalu kerjasama dengan WHO dan Bill Gates, ini saya juga tidak tahu. Ya. Tapi lebih baik kita itu tidak terlalu pusing untuk hal yang nggak pasti. Ini kan sebuah prediksi. Kalau namanya prediksi belum tentu benar. Jadi lebih baik kita diam saja. Bagaimana reaksi Pak Eras? Diam. Nggak usah bereaksi apa-apa. Kita yang penting hidup suci, bergantung dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan. That's it, enough. Haleluya. Teruskan. Ya. Berikutnya dari seorang wanita usia 70 tahun, Ya. janda memiliki 2 orang anak tinggal di Surabaya. Cerai mati ya. Ya, cerai mati. Shalom Bapak Erasus dan tim Abam. Selamat untuk pencapaian Abam episode ke-1000. Saya terberkati dengan acara ini karena sangat membantu saya dalam menjawab pertanyaan yang teman-teman sering tanyakan kepada saya. Saya juga menyarankan agar teman-teman mengikuti acara Abam karena sangat bagus. Pertanyaannya, apakah lagu-lagu ciptaan Bapak Erasus ada yang berbahasa Jawa? Mengingat Bapak berasal dari Solo. Terima kasih atas jawaban, urapan hikmat Tuhan menyertai Bapak Erasus. Saya dari Solo tapi udah lama sekali di Jakarta sejak remaja. Dan emang ada yang menerjemahkan lagu saya dalam bahasa Jawa. Tapi nggak ada yang menyanyikan. Ada beberapa lagu yang diterjemahkan. Oh, ya. Bahkan buku saya diterjemahkan dalam bahasa Jawa. Oh ya. Tapi saya selama ini tidak terlalu merasa tidak terlalu dibutuhkan gitu. Tapi coba nanti saya pikirkan. Terima kasih untuk peringatannya. Iya. Mengingatkan
Siapa tahu ada orang-orang Jawa yang membutuhkan lagu bahasa Jawa, atau buku-buku saya bisa yang bahasa Jawa mesti dilestarikan Ya. supaya bahasa Jawa tidak hilang, ya. Ya. Oke, ini juga dari Jawa Tengah ini. Saya. Oke, teruskan. Berikutnya dari seorang pria usia 24 tahun, belum menikah, tinggal di Sidikalang, Sumatera Utara ya Pak. Shalom Pak Pendeta, saya seorang mahasiswa Ini di gereja karismatik ya. Gereja Karismatik ya. Ya, Pak. terus. Seorang mahasiswa dan pelayan di gereja. Sebelumnya saya dan orang tua berdomisili di Medan sejak kecil dan pindah ke Sidikalang setelah Covid. Setahun yang lalu saya kembali ke Medan mengurus skripsi, tepatnya bulan April saya membuka kursus piano privat yang dipanggil ke rumah-rumah. Pada waktu saya mengajar, saya terjatuh dalam dosa kepada seorang murid saya, seorang perempuan yang saya tidak tahu bahwa dia LGBT. Saya meninggalkan dia karena saya berdosa telah melakukan dosa tersebut. Oh, ini gimana ya? Terjatuh dalam dosa dengan muridnya ini ya. Ya, tapi dia itu lesbian. Lesbian tapi atau biseksual ya, gitu. biseksual mungkin ya. Saya sangat menyesal Pak Pendeta, bahkan saya selalu menangis atas dosa saya dan saya merasa tidak layak lagi karena saya telah melakukan dosa keji. Pikiran saya sampai sekarang tidak stabil dalam menyusun skripsi saya Pak Pendeta. Saya mohon doakan saya Pak Pendeta agar skripsi saya bisa saya selesaikan Pak. Saya suka dengan lagu Pak Pendeta, tapi jujur Pak, saya tidak mengikuti doa pagi bersama Bapak karena saya rasa saya tidak layak Pak. Jadi saya hanya berani mendengar lagu Bapak dan mempelajarinya. Pertanyaan saya Pak, yaitu yang pertama, apakah Tuhan mengampuni saya atas dosa yang saya perbuat? Tuhan tuh berkata, kamu harus mengampuni orang 70 kali 7. Kalau Tuhan memerintahkan kita mengampuni orang 70 kali 7, Tuhan 70 kali 70 kali. 70 kali 7 juta mungkin bahkan. Jadi Tuhan tidak mungkin tidak mengampuni kalau kamu minta ampun. Oke? Tuhan memerintahkan kita mengampuni orang, Tuhan akan bisa lebih banyak mengampuni kita. Terus, bagaimana cara saya bisa berani mengikuti doa pagi bersama Bapak? Loh, kamu kenapa takut Tuhan sudah mengampuni dan Tuhan melupakan? Tuhan kalau sudah mengampuni, Tuhan melupakan. Kamu harus percaya itu. Jangan mempercayai perasaanmu. Kamu harus mempercayai Tuhan, bukan perasaanmu. Tuhan mengampuni, Tuhan sudah melupakan. Nah, terus. Apakah suatu benda yang didoakan oleh seorang pendeta seperti baju, koin, bendera, dimeteraikan darah Yesus itu kudus Pak? Karena saya dimarahi seorang pendeta karena tidak sengaja menjatuhkannya. Ya, benda itu apa? Kadang-kadang kita pakai sapu tangan, bekas sapu tangan yang kita pakai bisa dialiri kuasa Tuhan menyembuhkan orang sakit, bisa. Ya. Tapi kalau koin, bendera, saya kira enggak. Ya. Ini mistik. Terus, apakah benar kita harus mendoakan orang lain supaya kita mendapatkan berkat? Sedangkan doa itu adalah dialog. Jadi kalau Tuhan gerakkan, doakan. Jika tidak, jangan kita membuat format sendiri. Ya. Sedangkan mendoakan diri sendiri itu adalah bayi rohani. Ini Pak, pemahamannya seperti itu Pak. Harus doakan orang lain supaya dapat berkat. Kalau cuma doa sendiri, iya, doa sendiri rohani juga iya, doa untuk orang lain juga iya. Itu bukan ciri orang yang bayi rohani. Ya, tapi yang penting kamu sekarang harus percaya Tuhan sudah mengampuni, Tuhan sudah melupakan. Oke? Ya. Sudah, cukup. Tuhan berkati. Dari seorang pria usia 39 tahun, menikah memiliki 2 orang anak, jemaat gereja karismatik. Saya berjemaat di salah satu gereja karismatik, tapi hati saya, tentang ini Pak ya, tentang tentang Matius 23, mau dipindahkan atau dijawab di sini Pak ya? Oke, jawab sini soal perpuluhan soalnya ini. Oh ya, baik. Ini ada pertanyaan mengenai Matius pasal 23. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain juga jangan diabaikan. Ada kata terakhir itu, kita harus memberi persepuluhan. Saya jadi bingung Pak di kata terakhir. Yang satu kamu harus lakukan dan yang lain jangan kamu abaikan. Ini kan untuk orang Yahudi waktu itu, bukan orang Kristen. Memang untuk orang Yahudi berlaku perpuluhan, di mana 10% itu untuk suku Lewi yang tidak mendapatkan tanah. Bukan untuk orang Kristen itu untuk orang Yahudi. Tuhan Yesus malah menegur, kamu kasih perpuluhan tapi belas kasihan tidak kau miliki.
Berarti belas kasihan itu yang lebih penting dari perpuluhan. Jelas nggak? Iya. Udah, amin. Teruskan. Ini berikutnya dari seorang wanita usia 30 tahun, single, tinggal di Surabaya. Shalom Pastor Erastus, saya mau tanya firman Tuhan di Ibrani 10 ayat 26 sampai 29. Ada hamba Tuhan yang sudah memberitakan firman Tuhan, tapi masih sengaja jatuh bangun dalam dosa dan dia lemah bertahun-tahun, tapi dia selalu minta ampun terus. Apakah kalau detik-detik terakhir dia hidup mengalami perubahan secara rohani dan minta ampun kepada Tuhan, apakah dia akan tetap diampuni Tuhan atau berakhir di neraka karena sudah berbuat dosa? Lalu minta ampun besok lagi, berbuat dosa, minta ampun lagi, ini masuk neraka. Jadi begini loh, Tuhan tidak mungkin memanggil orang yang dikasihinya pada waktu yang tidak tepat. Kalau dia masih bisa minta ampun tuh masih diberi kesempatan biasanya. Kalau sudah berhenti minta ampun, itu sudah kekal dosanya. Jadi hamba Tuhan ini seandainya mati, tidak akan mati sebelum siap Tuhan panggil. Jadi pertanyaannya ini salah. Tuhan tidak mungkin memanggil orang percaya yang masih mau menyelesaikan dosanya. Dosa lagi, minta ampun dosa lagi. Karena memang tidak mudah menaklukkan daging itu. Dan Tuhan akan memimpin dia sampai berhenti berbuat dosa. Kecuali dia sudah berhenti minta ampun. Ya, jelas nggak? Jelas. Yes, teruskan. Ya. Pertanyaan berikutnya dari seorang pria usia 72 tahun, menikah, memiliki 3 orang anak, tinggal di Bekasi Barat, jemaat dari gereja Protestan. Pertanyaan saya yang pertama, apakah benar Pak bahwa secara bangsa orang Israel itu nanti bertobat pada waktu kerajaan 1000 tahun? Itu hanya tafsiran saja. Ya. Oke. Tidak demikian sebenarnya. Tapi nanti soal kerajaan 1000 tahun saya akan menjelaskan sendiri. Ya. Saya sedang mengalami pergumulan berat dengan istri saya Pak. Itu bermula sejak saya tidak lagi punya income karena sudah pensiunan swasta. Sudah lebih 1 tahun kami tidak akur dalam segi berpikir dan komunikasi. Berbicara pun yang sepatutnya suami istri hampir tidak pernah lagi. Bahkan kalau istri bicara selalu melontarkan kata-kata kotor, akhirnya saya mengambil sikap pasif atau diam. Karena aku sering mengikuti khotbah Bapak, lebih baik diam daripada berbicara. Sehingga hal ini terus berlarut-larut, komunikasi tidak serasi sebagaimana suami istri. Terkadang saya sedih dan stres kalau istri saya menyangkalkan ke saya hal yang tidak benar. Untung saya selalu ingat pesan Bapak Erastus, semua bisa dilalui. Tapi karena saya tidak mempunyai income lagi, saya sedih dan yang nyantunin kami nafkah pun adalah putri kami yang sekarang di Amerika sudah lebih dari 6 tahun. Putri saya di sana bersama suaminya, menantu adalah seorang Amerika. Jadi begini ya, ini yang kedua ya. Ini umur 72 tahun loh Bapak ya. Iya. Istrimu udah paling tidak 66, 65. Kok masih berantem loh, bingung nih. Iya. Tapi Bapak diam saja, udah cukup. Bapak persiapan untuk rumah kekal. Jadi tidak usah gubris. Tapi juga jangan kita sengaja menunjukkan pemberontakan, diem tapi dia melotot, diemnya diem muka cembetut, jangan, diam saja. Bapak udah bener ya. Oke, saya khawatir istri Bapak bisa nggak lama itu. Karena dengan usia itu marah-marah terus ini bisa nggak lama ini. Ya? Oke deh, terus. Saya juga sedang susah hati karena putri saya dan menantuku belum diberi Tuhan keturunan. Oke, serahkan dalam tangan Tuhan ya, jangan atur Tuhan. Terus. Bapak Erastus yang dikasih Tuhan, bolehkah Bapak mendoakan saya, Bapak rohaniku yang saya kagumi, supaya saya diberi kekuatan? Saya pernah merenungkan apakah pergumulanku ini diizinkan Tuhan supaya saya selalu bergantung pada Iya, Tuhan mengizinkan, pasti. Terus. Kadang saya berpikir seperti itu, Pak. Ya. Apalagi khotbah Bapak sering mengatakan demikian. Iya, benar. Saya sudah lama mengikuti khotbah sejak 2006. Waktu itu Bapak membuat renungan harian Truth, apalagi sejak Bapak khotbah di YouTube. Saya hampir setiap hari mengikuti khotbah Bapak, walau saya mengikutinya tidak pas hari H. Saya sering terlambat, tetapi untuk doa pagi saya tidak pernah terlambat. Seminar-seminar yang Bapak lakukan juga saya ikuti, baik di dalam maupun luar kota, miss di Manado. Oh, cuma 1 kali yang miss gitu. Oke. Maaf Bapak kalau ini terlalu panjang, terima kasih, Tuhan berkati. Tuhan menjamah kekasih ini. Dalam nama Yesus Kristus beri kekuatan. Bapa tolong agar engkau persiapkan dia masuk langit baru, bumi baru. Amin. Dari seorang pria usia 42 tahun menikah, tinggal di Jakarta Barat, tepatnya di Grogol. Ya. Shalom Pak, mohon izin bertanya. Mengapa Tuhan yang menciptakan semua binatang
Tetapi kenapa di perjanjian lama Tuhan membedakan binatang haram dan tidak haram ya? Iya. Bukannya semua ciptaan Tuhan itu baik? Jika haram, bukankah tidak usah diciptakan dan binatang haram tersebut diselamatkan Nuh sejak zaman air bah? Ini kan kisah ini di kalangan orang Yahudi. Iya. Jadi untuk menunjukkan ada binatang yang haram dan tidak haram harus dimention. Karena memang orang Yahudi tidak boleh makan makanan yang dianggap haram. Walaupun tidak dimakan, tapi binatang-binatang itu punya fungsi dalam siklus alam ini. Iya. Iya kan? Iya. Oke, teruskan. Pak, bolehkah meminum darah ular untuk masalah kulit jika dilihat dari Alkitab? Saya tidak memberikan rekomendasi minum darah ular ya. Masih pakai cara lain untuk menyembuhkan sakit. Terus, Apakah berdosa, Pak? pokoknya kalau ada sesuatu yang bisa merusak tubuh itu berdosa. Adapun darah ular saya tidak bisa memberikan satu penjelasan karena saya bukan bidang ini, jadi saya tidak tahu. Tapi kenapa mesti minum darah ular sih? Saya kok ngeri ya. Kenapa tidak minum Iya. yang lain, soft drink aja atau apa gitu, lalu didoakan atau membawa penyakitmu ke dokter terus. Pas jika saya bingung saat baca Alkitab, saya tanya di abang saja. Soalnya saya bingung nanya kemana. Ya, Maaf nanya jika di abang merepotkan. Ya. Enggak merepotkan, senang ya. Oke, saya kira jawaban saya sudah cukup ya. Ya. Tunggu sebentar. Oke, satu lagi. Pertanyaan berikutnya dari seorang wanita usia 16 tahun, pelajar tinggal di Jakarta. Ini jemaat GSKI Rehoboth Kelapa Gading. Shalom Opa Eras, maaf Hai. saya mau bertanya. Bagaimana ya caranya mengatasi rasa kangen kepada orang yang sudah meninggal? Kebetulan saya hari-hari ke belakang ini sedang kangen kepada papa saya yang sudah meninggal 9 tahun lalu. Papa saya adalah orang yang sangat bertanggung jawab kepada keluarga dan sangat menyayangi saya. Aduh. Saya benar-benar merasa kehilangan saat dia berpulang. Kira-kira apakah nanti saya bisa bertemu ketika di kekekalan nanti? Kalau tidak, apakah itu artinya saya tidak akan pernah bertemu lagi bersama papa saya? Terima kasih Opa Eras, Tuhan Yesus memberkati. Enggak. Kalau papa bertanggung jawab kepada keluarga dan pria baik-baik, paling tidak dia menjadi anggota masyarakat dan kamu pasti bertemu dengan dia. Ya. Jangan memberhalakan perasaan, ya melo-melo, yang akhirnya kecintaanmu kepada Tuhan tergerus. Kalau kamu cinta Tuhan, kamu melekat dengan Tuhan, kamu tidak akan menjadi melo-melo yang tidak perlu itu. Oke? Ya. Kuat ya nak ya, cari Tuhan dan memiliki damai sejahtera dalam Tuhan. Kau bisa melupakan orang yang sudah meninggal. Tuhan berkati.